Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para hujjat, para asatidzah, orang tua kami, guru-guru kita, wabil khusus sahibul bait, Bapak Haji Wisnu Hadi sekeluarga, yang insya Allah semua kita berada di majelis yang mulia ini semata-mata hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyaknya fadilah, keutamaan, keuntungan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang mau duduk untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabar dari awal sampai akhir untuk belajar agama. Banyak sekali fadilah, keuntungan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba tersebut. Pada kesempatan yang singkat pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai larangan putus asa bagi orang yang beriman kepada Allah. Saat ini banyak sekali masalah-masalah, benturan-benturan, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang sedang dialami oleh umat Islam. Baik masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keamanan, bahkan masalah negara. Banyak terjadi keributan, kerusuhan, sesuatu yang kita tidak inginkan, peperangan di mana-mana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghibur kita, tetap memberikan kabar-kabar gembira kepada kita, bahwa kita tetap tidak boleh berputus asa. Apapun keadaan yang terjadi, bagaimana gentingnya peristiwa yang ada di depan kita, kita punya Allah. Ada janji-janji Allah bersama kita, yang mana itu harus kita yakini, harus kita imani. Maka orang beriman tidak boleh berputus asa. Orang beriman tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. La tai'as min rahmatillah, la tai'as min rauhillah, innahu la yai'as min rauhillah illa al-qaumil kafirun. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dilarang, tidak boleh. Karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah, merekalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman tidak akan pernah putus asa. Apapun yang terjadi di depan dia harus selalu sangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali putus asa atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika keyakinan ini ada di dalam hati kita, bersama kita, maka kita tidak terlalu gelisah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang datang.
kita tidak terlalu lepas kendali menghadapi sesuatu yang berat yang sedang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tidak berputus asa. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Putus asa merupakan sifat orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak akan pernah putus asa. Mungkin banyak di antara kita, saudara-saudara kita, ketika dia menghadapi masalah-masalah berat dalam hidupnya, dia hampir putus asa, hampir menyerah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala kirim seseorang untuk mengingatkan dia, supaya dia tidak putus asa, supaya dia tidak menyerah. Kemudian dia ingat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan kepada kita bagaimana pentingnya kita selalu berharap kepada Allah. Maka dia mulai pacu dirinya, dia mulai ingat kembali, dia punya harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika dia tawajuh kepada Allah, tadarruk kepada Allah, istighasah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, dengan kebesaran dan keagungan Allah, Allah selesaikan masalahnya, Allah sembuhkan sakitnya, Allah rampungkan semua urusan-urusan yang dianggap berat olehnya. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berat. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berat, tidak ada yang susah. Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW dilarang berputus asa. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang tersesat. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tersesat. Kenapa dikatakan tersesat? Jalan hidupnya sesat, salah. Imannya juga sesat, pikirannya juga sesat, sehingga dia berputus asa. Dia tidak yakin dengan pertolongan Allah. Dia tidak menganggap Allah itu ada bersama dia. Ini namanya tersesat. Kalau orang yang tidak tersesat, dia tidak akan putus asa. Kenapa tidak putus asa? Karena dia tahu bahwa Allah bersama dia. Dia tahu bahwa Allah perintahkan dia untuk berdoa kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah lebih dekat daripada urat kita. Maka dia tidak akan pernah berputus asa. Tapi orang-orang yang ditipu oleh syaitan, orang-orang yang jahil, orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh nafsu dan syahwat, maka dia mudah berputus asa. Ini bahaya. Putus asa ini termasuk larangan di dalam Islam, dan dia termasuk dosa besar. Orang yang berputus asa dalam hidupnya dan membuat orang putus asa, maka nanti dikhawatirkan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan buat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kaget, orang itu terkejut. Amalnya banyak, ibadahnya hebat, dia merasa dirinya ahli surga, dia merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ketika dia sampai di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala buat dia putus asa,
Allah buat dia putus asa dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia menjadi penghuni neraka. Maka orang ini terkejut. Orang ini kaget dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia terkejut? Karena dia merasa amalnya sudah cukup. Dia merasa ibadahnya sudah cukup bagus. Tapi ternyata sampai di akhirat itu semua tidak laku. Setelah dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Al-yawma aqnutuka kama taqnutu ibadi fid dunya." Hari ini aku sengaja buat kamu putus asa, kata Allah. Karena kamu saat di dunia suka membuat hamba-hambaku jadi putus asa kepada aku, kata Allah. Jadi dia itu suka membuat hamba-hamba Allah yang lain putus asa. Tidak yakin, tidak punya harapan. Merasa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dekat dengan dia. Karena dia selalu membuat hamba-hamba Allah putus asa, sehingga di akhirat nanti Allah buat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa enggak rugi? Apa enggak sedih? Orang ini amalnya bagus, ibadahnya hebat. Tapi saat di dunia dia suka membuat hamba Allah berputus asa. Contohnya, ketika dia melihat orang yang berbuat dosa, ketika dia melihat orang yang sempat salah jalan, maka dia langsung menvonis orang tersebut menjadi ahli neraka. Dia cepat menvonis hamba tersebut menjadi orang yang tidak akan pernah diampuni dosanya. Sedangkan dia seorang guru, dia seorang ustadz. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka hamba Allah si pendosa tadi percaya dengan perkataan dia. Dia pun merasa seperti itu. Dia merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah. Dirinya sesat, dirinya ahli neraka. Maka orang itu putus asa. Kenapa? Karena seseorang yang dianggap guru olehnya mengatakan dia ahli neraka. Dia sesat. Dia tidak akan pernah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia putus asa, berhenti dalam amal. Dia tidak punya harapan lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat putus asa oleh orang tersebut. Sehingga dia tidak punya kemauan, keinginan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Maka subhanallah, dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan pernyataan orang tersebut. Allah tidak suka dengan pernyataan orang tersebut. Karena hak yang memutuskan ahli surga atau ahli neraka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba menjadikan hamba-hamba Allah yang lain putus asa dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan buat dia putus asa di akhirat nanti. Al-yawma aqnutuka kama taqnutu ibadi fid dunya. Hari ini aku akan buat kamu putus asa sebagaimana kau membuat hamba-hambaku yang lain putus asa. Tidak boleh. Tapi sebaliknya kita harus membuat hamba-hamba Allah menjadi punya harapan kepada Allah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu cukup luas, meliputi segala-galanya. Sampaikan kepada hamba-hamba Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala siap mengampuni dosa kamu. Allah akan terima taubat seorang hamba ketika dia mau bertobat kepada Allah. Allah paling senang melihat hamba yang mengaku bersalah di hadapan Allah. Allah bentangkan tangannya siang dan malam menunggu kapan datangnya seseorang yang berbuat dosa di siang dan malam. Sehingga orang punya harapan kepada Allah. Sehingga orang punya harapan untuk kembali kepada Allah.
Sampaikan hal ini kepada hamba Allah, bahwa rahmat Allah sangat luas. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk minta maaf, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang susah bagi Allah. Janji Allah adalah pasti. Allah tidak akan pernah menipu hambanya, karena Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah punya segala-galanya. Allah tidak akan pernah menipu hambanya. Janji Allah pasti dan pasti. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, tidak ada yang susah bagi Allah. Untuk mengabulkan doa-doa kita, itu gampang bagi Allah. Jangankan doanya orang yang di majelis ini, yang jumlahnya cuma mungkin 100 kurang lebih. Andaikan manusia seluruh dunia ini minta kepada Allah secara bersama-sama, dengan permintaan yang berbeda-beda. Manusia yang ada di Indonesia, manusia yang ada di Amerika, manusia yang ada di Saudi Arabia, semua sepakat di saat ini jam sekian, semua berdoa dengan permintaan masing-masing. Maka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sulit untuk memberikan permintaan mereka. Tidak sulit sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa mereka. Walaupun mereka berkumpul dengan jumlah yang besar, meminta kepada Allah dengan permintaan yang berbeda-beda, sama sekali tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa mereka. Dan ketika Allah berikan permintaan mereka, khazanah Allah tidak kurang sedikit pun. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sesungguhnya segala khazanah milik Allah, perbendaharaan milik Allah, kekayaan milik Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Ketika Allah katakan jadi, jadilah sesuatu tersebut. Maka kita ini tidak boleh putus asa. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berbuat apa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala punya segala-galanya. Ada di antara kita yang sakit, jangan pernah berputus asa. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika kita sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan sakit kita. Ketika kita punya masalah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyelesaikan masalah kita. Ketika kita gelisah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita gembira. Maka orang yang di dalam hatinya yakin atas kebersamaan Allah bersama dia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bantu dia. Allah akan selesaikan masalah dia. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yaksifas su'. Amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifas su'. Siapa yang mampu mengabulkan, menunaikan orang-orang yang sangat terdesak dan menyelesaikan masalah dia saat itu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada namanya manusia itu putus asa, nggak boleh. Dalam keadaan apapun, segenting apapun, dia punya Allah. Dan bagi Allah gampang untuk membantu dia. Bagi Allah mudah untuk menyembuhkan dia. Bagi Allah tidak sulit untuk menolong dia. Tidak ada yang sulit. Innallaha inda dhanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan sangka hambanya. Maka kita jangan pernah menganggap berat.
Allah sesuai dengan sangka hambanya. Ketika seseorang itu menyangka bahwa Allah mudah membantu kita, mudah menolong kita, mudah menyembuhkan kita, maka Allah sembuhkan, Allah tolong, Allah bantu dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sangka hambanya. Di dalam kitab diceritakan ada seseorang pedagang. Dia orang soleh. Dia sedang mengadakan perjalanan di dalam bisnisnya. Subhanallah, sampai di tengah jalan. Dicegat oleh sekelompok pembegal. Sampai di tengah jalan dicegat oleh sekelompok pembegal. Dirampas barang dagangannya, diambil semua hartanya. Maka orang ini pun terkejut dengan peristiwa tersebut. Tapi mau buat apa? Wong memang tidak ada siapa-siapa di sana. Di padang pasir yang luas. Tidak ada orang yang mendengar cerita dia. Maka dia berikan semua hartanya, barang dagangannya pun dirampas semua. Dia katakan kepada pembegal ini, ambillah semua hartaku, khudh amwali wala taqtulni. Ambil semua hartaku tapi jangan bunuh aku. Maka si pembegal tadi mengatakan, la bal aqtuluka wa adbahuka. Tidak bisa. Semua orang yang aku rampas hartanya pasti aku bunuh dan aku sembelih dia. Termasuk kamu. Semua orang yang aku rampas dagangannya di tempat ini, semuanya aku bunuh dan aku sembelih. Termasuk kamu, sebentar lagi saya akan bunuh kamu. Maka orang ini menyerah. Dan dia mengatakan, kalau begitu berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Permintaan saya itu saja. Berikan kesempatan saya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Maka subhanallah, si pembegal ini rupanya masih punya perasaan juga. Diberikan dia kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Maka ketika dia takbir, kemudian dia membaca suratul Fatihah, dia tidak ingat lagi ayat-ayat apa di dalam Al-Quran. Karena dia bayangkan sebentar lagi si pembegal ini akan membunuh dia. Tapi yang diingat oleh dia hanya 1 ayat. Ammay yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifas su. Siapa yang mampu melepaskan seseorang yang dalam keadaan kesempitan? Siapa yang mampu membela seseorang yang berada dalam keadaan genting selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu dibaca oleh dia. Itu dibaca berulang kali karena hanya ayat itu yang dia hafal pada saat itu. Subhanallah, belum selesai dia sholat. Di dalam sholatnya ketika dia membaca ayat tersebut, dia mendengar suara pertengkaran. Dia mendengar suara keributan, tapi dia teruskan sholat. Sampai dia mengucapkan salam kanan dan kiri. Subhanallah, dia melihat si pembegal tadi sudah tergeletak semua di depan. Sudah putus semua kepalanya. Dan ada seorang yang ganteng, bersih, membawa pedang, berdiri tegak di sampingnya. Maka dia bertanya, siapa kamu? Siapa kamu? Baru pertama kali saya melihat kamu. Maka dia mengatakan, saya adalah malaikat yang ketika kamu baca ayat tersebut, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan masalah kamu. Maka dia turun dari langit yang keempat untuk membantai perampok-perampok yang ingin membunuhnya tadi. Ini kisah dituliskan oleh para ulama di dalam kitab. Ketika kita membuka tafsir ayat tadi, kita dapatkan kisah tersebut. Amay yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifas su.
Siapa yang mampu menyelesaikan masalah ketika seseorang itu betul-betul minta kepada Allah, tawajuh kepada Allah, harap penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan manusia tidak ada di sekitar dia, Allah kirim malaikat dari langit. Allah punya pasukan, Allah punya tentara, bukan hanya manusia. Allah bisa gunakan batu, Allah bisa gunakan binatang, Allah bisa gunakan angin, Allah bisa gunakan hujan, Allah bisa gunakan malaikat untuk menolong seorang hamba. Tapi Allah tunggu kapan hati kita ini tawajuh kepada Allah, kapan hati kita ini ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ketika kamu tawajuh kepada aku, kata Allah, ketika kamu hanya berharap kepada aku, maka aku turunkan pasukan dari langit, aku turunkan pertolongan dari langit membantu kamu. Dikirim oleh Allah ribuan malaikat, nampak di depan mata mereka. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang memenggal mereka, bukan kamu yang memanah mereka, bukan kamu yang menombak mereka, tapi Allah mengirim malaikat untuk menghabisi mereka. Maka hamba Allah, umat Islam, tidak boleh jahil atas perkara ini, tidak boleh bodoh atas perkara ini. Orang yang putus asa dari pertolongan Allah, orang yang putus asa dari rahmat Allah, berarti dia tidak mengenal Allah. Berarti dia belum mengenal Allah. Makanya dia putus asa. Seakan-akan dia sendiri, seakan-akan tidak ada yang menolong, seakan-akan dia sedih, seakan-akan dia putus asa. Kenapa? Karena dia merasa Allah tidak bersama dia. Ini namanya jahil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ai liya'rifun. Arti liya'budun itu bagaimana kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mendengar. Allah Maha, Allah Maha, Allah Maha. Semua nama Allah harus kita kenal, sehingga kita mantap hati, sehingga kita yakin bahwa Allah bersama kita, Allah menolong kita, Allah dengar rintian kita. Ini maksud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kadang-kadang kita berdoa sekali, belum juga datang pertolongan. 2 kali, belum juga datang pertolongan Allah. 3 kali, belum juga datang pertolongan Allah. Belum nampak tanda-tanda datangnya pertolongan Allah. Terus putus asa. Ini namanya keliru. Ini dosa. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia telah melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berputus asa. Diundurkan doa kita, belum langsung dikabulkan doa kita, bukan berarti Allah menolak apa yang kita minta. Allah Maha tahu. 3 cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Yang pertama, apa yang kita minta, saat itu Allah berikan, karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Yang kedua, ketika kita minta sesuatu kepada Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lain, bukan yang kita minta, karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan permintaan kita di dunia, tapi Allah simpan untuk kita di akhirat nanti. Dan dia akan berjumpa dengan kita, dia akan bertemu dengan kita. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang doanya di dunia belum dia dapatkan, dia jumpa dengan doa tersebut di akhirat, sehingga dia mengatakan, alangkah baiknya kalau semua doaku Allah simpan di akhirat nanti.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepada aku. Mintalah kamu kepada aku, berdoalah kamu kepada aku. Apa Allah nipu kita? Tidak. Allah bohongi kita? Tidak. Allah perintahkan, Allah siap mengabulkan doa kita. Allah sanggup mengabulkan doa kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang justru Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita. Cinta dengan kita. Allah Subhanahu wa taala masih senang mendengar suara dan rintihan kita di hadapan Allah. Kadang-kadang sengaja diundur-undur oleh Allah supaya kita ini tidak putus asa. Supaya kita ini terus istiqomah lagi. Maka diceritakan di dalam hadis qudsi, "Idza sa'ala 'abdi wa ana uhibbuhu." Ketika hambaku yang aku cintai sedang meminta sesuatu kepada aku, kata Allah. Hambaku yang aku cintai sedang minta sesuatu kepada aku. Dan aku cinta kepada hamba tersebut. Faqultu li malaikati. Maka saat itu aku katakan kepada malaikatku, wahai malaikatku, ya malaikati amsik mas'al. Tahan dulu apa yang dia minta. Jangan diberikan saat ini. Tahan dulu. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Karena aku masih senang mendengar rintihan dia di hadapanku. Aku masih rindu dengan suara dia, dengan jeritan dia, dengan rintihan dia. Biarkan, jangan dikasih dulu saat ini, supaya dia terus merintih, menjerit kepada aku. Aku rindu dengan suara dia. Aku senang mendengar suara dia. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menahan, jangan dikasih sekarang. Jangan dikabulkan dulu. Tunda dulu. Biar dia banyak lagi waktu yang digunakan untuk tadarruk kepada Allah, untuk menjerit di hadapan Allah, untuk merengek-rengek kepada Allah. Allah rindu dengan suara kita. Wa idza sa'ala 'abdi wa ana abghaduhu. Tapi sebaliknya, ketika hambaku yang aku benci, karena mungkin dia selalu berbuat dosa kepada Allah sehingga membuat Allah murka, minta kepada Allah sesuatu. Faqultu li malaikati, aku katakan saat itu kepada malaikatku, ya malaikati a'ti mas'al. Wahai malaikat, cepat kasih apa yang dia minta. Cepat kasih apa yang dia minta, wahai malaikat. Fa inni abghadu an asma'a sautahu. Karena aku tidak suka lagi mendengar suara dia berlama-lama menjerit kepada aku. Ini hak Allah untuk memilih siapa hamba yang dicintai dan siapa hamba yang dibenci. Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang membuat Allah murka kepada kita. Siapa yang tahu? Yang tahu diri kita sendiri. Yang tahu diri kita sendiri. Apakah kita ini dicintai oleh Allah, atau belum dicintai oleh Allah, atau dimurkai oleh Allah? Kita lihat diri kita ini dalam keadaan apa. Kita yang tahu di mana letak diri kita sebenarnya. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, kok belum datang juga, jangan sangka buruk kepada Allah. Ini bahaya. Ketika kita putus asa, apalagi sampai sangka buruk kepada Allah, bukan permintaan kita yang Allah kasih, justru kita termasuk orang-orang yang sesat, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah, termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Jangan putus asa. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk berputus asa. Jangankan kita. Kita ini siapa sih? Nabi-nabi yang hebat-hebat, yang dicintai oleh Allah, dikasih ujian bertubi-tubi, terus-menerus. Bahkan dikatakan inna asyaddul bala al-anbiya thumma al-anbiya. Ujian yang paling besar Allah berikan kepada hambanya, kepada para nabi.
Kemudian para nabi berikutnya. Idza ahabballahu 'abdah ibtalahu hatta yasma'u tadarru'ahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seseorang, Allah berikan ujian kepada dia. Allah kasih ujian kepada dia. Kenapa? Karena Allah rindu dengan suara dia. Allah rindu, Allah kangen dengan suara dia di hadapan Allah. Mungkin kalau tidak dikasih ujian, kita malas ibadah. Kalau hidup kita selalu senang, tidak ada masalah, ekonominya bagus, badannya sehat, urusannya gampang, semuanya baik. Mungkin banyak manusia yang lupa. Mungkin banyak manusia yang lalai. Kenapa? Semuanya enak, semuanya gampang. Itu sifat manusia seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dia tergelincir yang lebih jauh, maka Allah datangkan masalah, Allah datangkan ujian. Supaya apa? Hatta yasma'u tadarru'ahu. Karena Allah ingin mendengar rintihan dia di hadapan Allah. Ketika dia merintih di hadapan Allah, ketika dia menyebut nama Allah, Allah suka, Allah bangga, Allah senang dengan hamba tersebut. Maka kita harus selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah aku akan biarkan orang-orang mengatakan dirinya beriman, padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka? Apakah aku akan biarkan mereka masing-masing mengatakan dirinya beriman, padahal aku belum datangkan ujian kepada mereka? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, padahal aku telah uji orang-orang sebelum mereka. Aku telah uji orang-orang sebelum kamu. Dan dengan ujian tersebut aku tahu siapa yang jujur kepada aku dan siapa yang dusta kepada aku. Ketika kita menjadi hamba Allah yang baik, ketika kita ingin belajar agama, ketika kita ingin taat kepada Allah, datang ujian. Jangan putus asa. Berapa banyak orang-orang sebelum kita, para nabi, para sahabat, yang mana mereka menghadapi ujian luar biasa. Ada yang diuji dengan penyakit, puluhan tahun lamanya dalam keadaan sakit, sampai semua orang meninggalkan dia kecuali istrinya dan 2 orang sahabatnya saja. Semua orang pergi dari dia, lari daripada dia. Tapi dia sabar, dia ikhlas, dia sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dia dapatkan adalah sesuatu yang besar daripada Allah. Yang dia dapatkan adalah kenaikan derajat, dihitung tetap beribadah kepada Allah walaupun dia dalam keadaan sakit, dan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia selalu sangka baik kepada Allah dan tidak pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Pernah suatu peristiwa salafus saleh, dia menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dan dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang luar biasa bagi orang yang sakit. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat dia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosanya. Ma min syaukatin yusibu jasadil mu'min illa wa fihi kafara. Tidak ada satu duri pun yang mengena jasad orang beriman kecuali itu ampunan atas dosa-dosanya.
Jadi ketika orang itu diberi sakit oleh Allah, dia berusaha untuk berobat dan dia yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Dia sabar, dia ikhlas. Dia tidak putus asa. Dia tidak sangka buruk kepada Allah. Maka derajatnya dinaikkan oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah, dan dia tetap dinilai beribadah seperti dia dalam keadaan sehat. Misalnya dia istiqomah sholat 5 waktu, dia tetap dapat pahala sholat 5 waktu. Dia istiqomah sholat duha, ketika sakit sudah gak bisa, dia dapat pahala sholat duha. Dia sholat tahajud ketika sehat, ketika sakit gak mampu lagi, gak bisa lagi, maka dia dapat nilai sholat tahajud. Rufi al-qalam an salasa, pena diangkat bagi seorang yang sakit, yang tidak bisa melakukan ibadah, dimaafkan oleh Allah. Subhanallah, derajatnya dinaikkan, dosa diampuni, amalannya tetap dicatat. Dan ketika dia sehat, sehat dalam keadaan bersih atas ampunan Allah. Dan ketika dia meninggal, dia pun meninggal dalam keadaan bersih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, orang yang sedang menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali tidak boleh berputus asa. Tidak boleh putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu menolong kita. Allah mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan putus asa. Apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tidak boleh putus asa. Sekarang kita lihat, umat Islam hari ini sedang menghadapi masalah yang besar, sedang menghadapi peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh lemah. Ista'in wala ta'jiz. Mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu putus asa. Jangan kamu menjadi lemah. Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi keputusanku, kata Allah, aku akan menolong orang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya aku akan menolong utusan-utusanku dan orang-orang yang beriman. Pasti kita ditolong oleh Allah. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Maka apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang kita hadapi, jangan kita pernah sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita putus asa, berarti kita sudah masuk ke perangkap setan. Kita sudah masuk ke dalam tipu daya setan yang akan membuat kita rugi, yang akan membuat kita menyesal, yang akan membuat kita sengsara di akhirat nanti. Tapi kalau kita tidak putus asa, pertolongan Allah dekat dengan kita, bantuan Allah dekat dengan kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mendengar rintian kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengar pada malam hari ini, walaupun singkat, membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak pernah putus asa dalam hidup ini. Yakinlah wahai hamba-hamba Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan kita untuk minta kepadanya, dan Allah siap memberi apa yang kita minta. Maka jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah. Berapa banyak orang yang sakit lebih berat daripada apa yang kita lihat, Allah sembuhkan. Berapa banyak orang yang punya masalah lebih berat daripada apa yang dia rasakan, Allah selesaikan masalahnya. Berapa banyak orang-orang yang gelisah, Allah berikan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak putus asa, karena dia yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah senjata orang beriman.
Itulah senjata kekasih Allah. Dia punya doa. Dia punya Allah. Doa itu senjatanya orang beriman. Gunakan doa itu dengan yakin, tawajuh, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya orang beriman hari ini lupa dengan senjata tersebut. Sayangnya orang beriman hari ini lupa bahwa dia punya doa. Dia hanya mengandalkan otak. Dia hanya mengandalkan usaha. Dia hanya mengandalkan lobby. Dia hanya mengandalkan akal. Seakan-akan Allah disimpan. Seakan-akan Allah tidak berperan dalam urusan tersebut. Ini kebodohan yang melanda umat Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi peristiwa, segera Nabi mengerjakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka seseorang yang merasa punya Allah, seseorang yang merasa dia dekat dengan Allah, dia punya kekuatan doa, orang ini tidak akan pernah putus asa dalam hidupnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat dalam waktu yang berdekatan. Setelah banyak sahabat yang meninggal di perang Uhud, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu meninggal. Bagaimana sedihnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disusul lagi dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Disusul lagi dengan peristiwa Dhatur Raji, yang menyebabkan banyak sahabat-sahabat pilihan Nabi meninggal dunia. Bertubi-tubi masalah saat itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi contohkan kepada kita. Nabi contohkan kepada ini umat tidak boleh berputus asa. Yang meninggal saat itu bukan sembarangan sahabat. Sahabat-sahabat pilihan. Karena mereka datang minta kepada Nabi untuk dikirim qurra, orang-orang ahli Al-Quran, untuk mengajarkan orang-orang yang baru mau masuk Islam. Ternyata sampai di sana dibantai, sampai di sana dibunuh. Setelah perang Uhud yang menyebabkan banyak meninggalnya sahabat, peristiwa demi peristiwa terjadi. Sebagaimana yang terjadi sekarang. Banyak umat Islam yang mengalami kesedihan. Banyak umat Islam yang mengalami penindasan. Banyak umat Islam yang mengalami kesusahan. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus asa dan jangan buat orang lain putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Janji Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah pasti akan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya. Kita punya Allah. Gunakan senjata doa itu untuk minta kepada Allah. Gunakan kedekatan kita dengan Allah untuk menyambut pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Allah pasti tolong kita. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang kuat, hamba-hamba yang yakin dengan pertolongan Allah, hamba-hamba yang tidak gampang putus asa, yang tidak gampang menyerah. Jangan, tapi jadi hamba-hamba yang yakin bahwa kita diberi doa oleh Allah. Kekuatan doa mengalahkan segala-galanya. Kisah-kisah yang kita dengar tadi bukan dongeng dan cerita khayalan, tapi itu terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kirim pertolongan kepada hamba yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Jazakumullah. Masya Allah, Ustaz. Bukan main. Tausiah hari ini menyadarkan kita betapa kita harus yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya yakin di antara kita banyak yang mengalami hal-hal yang berat, kemudian dengan berdoa kepada Allah, hal yang berat itu ternyata dengan pertolongan Allah bukan apa-apa. Itu adalah semua berkat bantuan dan pertolongan Allah. Nah, keyakinan ini terus dikembang di dalam diri kita dan disebarkan kepada anggota keluarga dan lingkungan kita. Insya Allah kita nanti menjadi semuanya ahli surga. Amin. Amin. Baiklah, mungkin ada yang mau bertanya. Ibu-ibu dulu. Ya, kami persilakan. Mas Heri, tolong ya Mas Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ini paparan hari ini menjawab mungkin gejala yang sekarang ini banyak terjadi, putus asa yang berujung kepada beberapa kasus bunuh diri Ustadz. Jadi itu antara lain sudah terjawab. Ustadz, pertanyaannya adalah apa ya balasan Allah? Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita wajib untuk mensiarkan atau menyebarkan pada orang-orang bahwa kita katakan bahwa Allah itu maha pemaaf, Allah maha luas rahmatnya dan sebagainya. Balasan Allah itu apa bagi kalau kita dihadapkan pada orang yang berputus asa? Jadi kita memakai momen kesempatan itu untuk kita melakukan anjuran tersebut. Balasannya apa Ustaz? Yang kedua, apabila kita dihadapkan pada non-muslim yang dia meminta tolong, kita tahu bahwa dia dalam kondisi yang putus asa tetapi dia non-muslim, bagaimana sikap kita? Kemudian Ustadz, ini kan bahaya sekali ya Ustadz kalau kita berputus asa itu. Kira-kira apa doanya supaya kita dikuatkan untuk kita tidak tergelincir menjadi putus asa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara mengenai pahala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pahalanya orang yang mengenalkan Allah kepada dia, kepada seseorang. Itu sangat besar sekali. Orang itu kenapa putus asa? Karena dia tidak kenal Allah. Kok sampai orang itu mau bunuh diri? Sampai orang itu seakan-akan pasrah, putus asa. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Kalau dia kenal dengan Allah, dia tidak akan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali berulang-ulang mengatakan, menekankan, meyakinkan kita bahwa Allah yang melakukan segala sesuatu. Kamu punya masalah, aku yang menyelesaikan. Kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Kamu miskin, aku yang mengayakan. Kamu gelisah, aku yang menenangkan. Kamu hidup, aku yang mematikan. Kamu mati, aku yang menghidupkan. Semuanya ada di tangan Allah. Kenalkan dia dengan kekuasaan Allah. Pahalanya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Mana ada perkataan di dunia ini yang lebih baik dibandingkan perkataan seorang hamba mengajak manusia kepada Allah. Itu perkataan yang terbaik. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah. Perkataan nomor satu, perkataan yang paling terpuji. Ketika seorang hamba mengenalkan Allah kepada manusia. Banyak manusia yang tidak kenal Allah. Banyak manusia yang tidak yakin dengan pertolongan Allah. Maka sampaikan kepada dia. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah dengar jeritan kita. Allah terima taubat kita. Allah sembuhkan sakit kita. Allah tenangkan hati kita. Allah berkahi rizki kita. Asalkan syaratnya satu, kamu taat kepada Allah. Maka pahalanya luar biasa. Itu perkataan yang terbaik. Kalau dia belum menjadi orang Islam, tetap ceritakan kebesaran Allah. Tetap ceritakan keagungan Allah. Tetap beritahu kepada dia rahmat Allah yang sangat luas. Maka di India itu banyak orang-orang
kasta-kasta rendah yang masuk Islam. Kenapa? Karena menurut ajaran mereka, kasta-kasta yang rendah itu hina. Bahkan bayangan dirinya pun kalau mengenai kasta yang tinggi, maka itu akan menyebabkan masalah bagi orang yang kastanya tinggi. Sangat hina, sangat rendah. Ketika diterangkan mengenai ajaran Islam, bahwa Islam memuliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak ada kasta-kasta. La farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali takwa. Bangkit semangatnya. Oh, jadi saya nggak terus hina seperti ini sampai mati. Kalau saya bertahan dengan agama saya tetap akan hina sampai saya mati. Tapi kalau saya masuk Islam, saya ibadah, saya jadi orang takwa, saya lebih mulia daripada yang lain. Maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Terangkan kebesaran Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa yang mau. Maka insya Allah ini merupakan dakwah yang subhanallah, yang luar biasa. Dan ini bisa kita lakukan kepada siapa saja. Ya, kita datang kepada orang-orang yang punya masalah. Kita terangkan bahwa Allah mampu. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sudah terbukti. Hal ini sudah terbukti di mana-mana. Di mana-mana sudah terbukti. Berapa banyak orang-orang yang sudah sakit berat divonis sama dokter tidak akan sembuh, tidak akan hidup, tidak akan ini, tidak akan itu. Subhanallah. Dia tawajuh kepada Allah, dia tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada dia. Banyak, bukan 1-2 peristiwa terjadi seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang berada dalam keadaan kesempitan yang luar biasa. Seperti diceritakan di dalam riwayat, Nabi SAW bercerita mengenai kisah-kisah orang dulu yang masuk ke dalam gua, tertutup batu besar, tidak ada manusia di situ, tidak ada HP, tidak ada telepon. Tidak bisa keluar, menjerit sekuat apapun tidak akan ada yang dengar. Mereka tidak putus asa. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa selamatkan mereka. Satu persatu mereka tawassul dengan amal mereka yang pernah mereka buat dalam hidupnya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya ini punya orang tua yang mana setiap hari, setiap saat saya berkhidmat kepada orang tua saya untuk memberikan susu kepadanya. Dan saya tidak berikan susu itu sebelum orang tua saya pertama kali meminum susu tersebut. Tapi suatu hari ketika aku terlambat datang karena kesorean, orang tuaku sudah tidur. Aku sudah bawa susu tersebut. Sampai di rumah, ternyata orang tuaku sudah tidur. Maka aku pegang susu itu. Anakku minta, semua minta, aku tidak beri. Karena memang biasa pertama kali aku berikan kepada orang tuaku. Aku pegang susu tersebut sampai pagi hari. Ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada orang tuaku, baru aku berikan kepada yang lain. Kalau hal itu ya Allah, Engkau terima, maka jadikan amal itu untuk membuka masalahku ini. Maka bergeser batu tersebut. Tapi belum bisa keluar. Satu orang lagi minta, ya Allah, aku pernah punya pegawai, pekerja yang bekerja dengan aku. Tanpa pamit tiba-tiba dia pergi, meninggalkan pekerjaan tersebut. Aku simpan gaji dia. Aku tidak lupakan gaji dia. Aku simpan. Bahkan gaji dia yang dia tinggalkan, aku kembangkan dalam bisnisku. Sampai menjadi peternakan yang luar biasa. Banyak kambing-kambing, onta-onta. Tidak ternilai, tidak terhitung lagi.
Suatu hari hamba Allah tersebut datang. Berapa tahun kemudian dia datang. Dia menanyakan gaji tersebut yang dia tinggalkan. Maka aku katakan, semua unta, kambing yang kamu lihat itu adalah milik kamu. Karena itu hasil gaji kamu yang aku kembangkan. Maka dia sapu bersih, dia ambil semua, dan dia tidak tinggalkan seekor kambing pun. Kalau hal itu aku lakukan ya Allah, ikhlas karenamu ya Allah, maka selesaikan aku dari masalah ini. Bukakan pintu aku daripada gua ini. Maka bergeser lagi pintu gua sedikit. Belum bisa keluar. Orang yang ketiga baru bicara. Ya Allah, aku menyukai seorang wanita. Aku sangat cinta dengan dia. Tapi dia menolak cintaku. Dia menolak cintaku. Padahal dia wanita yang sangat aku cintai. Dia tidak mau dengan aku. Suatu hari dia datang kepada aku karena dia punya keperluan. Dia meminta sesuatu kepada aku. Dan dia siap memberikan dirinya untukku. Aku berikan apa yang dia minta. Karena memang aku mencintai dia. Tapi ketika peristiwa itu sudah terjadi, dia sudah berada di hadapan aku, dan aku siap untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Tiba-tiba aku ingat Allah, bahwa ini adalah perbuatan dosa. Karena dia menjerit, ittaqillah, takwalah kamu kepada Allah. Aku tinggalkan wanita itu, dan aku biarkan uang yang telah dia makan. Dia ambil. Aku ikhlas karenamu ya Allah. Aku tinggalkan itu. Walaupun aku telah memberikan uang tersebut, dan aku sangat cinta dengan wanita itu, tapi aku tinggalkan karenamu ya Allah. Kalau hal itu aku lakukan betul-betul ikhlas karenamu ya Allah, keluarkan aku daripada masalah ini. Maka terbukalah pintu gua. Tiga orang ini keluar dalam keadaan selamat. Siapa yang menolong dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai bulldozer, tidak pakai traktor, tidak pakai apa-apa. Kekuatan amal, kekuatan doa yang bisa menyelesaikan masalah seorang hamba. Maka yakin, tidak ada masalah yang berat bagi kita. Tidak ada masalah yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya doa, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Ada lagi? Ada pertanyaan berikutnya, silakan. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Begini Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan mengenai kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Allah mereka memang bilang, kami ikhlas mengerjakan amalan kami ini itu ya. Dan kami mohon atas dasar amalan kami ini, mohon selesaikan masalah kami, beri kami jalan keluarnya itu. Nah atas dasar itu, apakah hal itu bisa mengurangi keikhlasan kita? Karena kita meskipun kita kita mengucapkan kami ikhlas ya Allah, kami ikhlas ya Allah, tapi kan kita juga mengharap kan saya bahasa enaknya aja nih Ustadz ya, kan saya sudah berbuat ini itu kami ikhlas, tolong dong kami tolong diselesaikan masalah kami. Apakah hal itu bisa mengurangi keikhlasan kita? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang kita lakukan sebagai asbab untuk menolong kita. Allah jadikan asbab amalan-amalan yang kita lakukan di dunia itu sarana untuk menolong kita. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah bagus, nggak apa-apa kita mengharap pertolongan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika terjadi kering, tidak ada turun hujan, yang sudah hampir parah keadaan saat itu, maka dia berwudu, dia sholat, minta kepada Allah. Setelah dia selesai sholat, dia doa kepada Allah,
dia perintahkan pelayannya untuk melihat adakah tanda-tanda hujan. Pelayannya pun keluar melihat ke atas, belum ada tanda hujan. Masuk lagi, wahai Tuhan, belum ada tanda-tanda hujan. Dia yakin Allah tidak akan dusta, Allah tidak akan menipu hambanya. Saya sudah lakukan apa yang Allah mau, suruh sholat, kok pertolongan belum datang? Berarti bukan Allah yang salah, saya yang salah. Sholat saya yang belum benar. Dia wudhu lagi, dia sholat lagi yang kedua kali. Setelah selesai sholat, wudhu, doa, cek lagi, ada nggak tanda-tanda hujan? Belum ada juga. Waduh, saya salah ini. Kalau Allah tidak mungkin meleset janjinya. Maka dia wudhu lagi yang ketiga kali, diperbaiki lagi doanya, bacaannya, sholatnya, subhanallah, yakinnya. Selesai yang ketiga kalinya, pembantunya melihat sudah mulai berkumpul awan dari mana-mana, kumpul di atas kebunnya Anas bin Malik, dan dia turun pas di tempatnya tersebut. Yakin dengan amal, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan kita dengan Allah, enggak apa-apa. Doa hubungan kita dengan Allah. Yang dimaksud tidak ikhlas itu kalau kita cerita-ceritakan amalan kita kepada orang lain. Kita ngadu kepada orang lain. Kita ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain. Nah itu bahaya. Memang itu cukup bahaya sekali. Bahayanya apa? Kita sudah capek, kita sudah korban, gak dapat apa-apa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas. Gara-gara tidak ikhlas. Maka keikhlasan itu harus kita jaga. Tapi kalau mengenai amal yang kita lakukan, kemudian kita minta sesuatu kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan masalah kita, ini memang ada contohnya. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan salat. Memang tidak perlu kita rinci satu persatu. Ya Allah, saya sudah begini. Seperti orang di dalam gua tadi, itu kan memang betul-betul dalam keadaan kepepet. Betul-betul dalam keadaan genting, kepepet, maka dia menggunakan kekuatan amal itu. Karena 3 amalan itu dahsyat semuanya. Mungkin orang sekarang sulit untuk bisa melakukan hal tersebut. 3 amalan itu luar biasa. Maka dia gunakan amal yang hebat itu untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau kita sekarang hari ini, kita tidak perlu sebut satu persatu amalan kita. Saya sudah bikin ini, ya Allah. Saya sudah buat ini, ya Allah. Saya sudah begini, saya sudah begitu. Nggak usah. Ya. Tapi dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan tawajuh kita, dengan yakin kita tidak putus asa, kita sangka baik kepada Allah, itu sudah dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah kita. Tapi andaikan kita mau khususkan seperti yang terjadi di zaman dahulu 3 orang itu juga nggak apa-apa, itu nggak salah. Karena itu kisah orang terdahulu yang pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi juga mengakui peristiwa tersebut. Begitu. Supaya apa? Supaya kita itu yakin bahwa kita itu punya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita nggak putus asa. Supaya kita yakin bahwa pertolongan Allah itu bersama kita. Asalkan kita baik, kita berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Kalau nggak ada, mungkin saya bertanya, Ustaz. Bismillah. Mungkin agak out of topic nih, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan maksiat atau perbuatan buruk itu bisa menghapus atau membatalkan amal-amal baik kita, Ustaz, ya? Seperti yang biasa kita puasa sunnah atau melakukan pekerjaan sunnah, tapi karena perbuatan 1 atau 2 hal maksiat, itu bisa menghapuskan nggak ya amal ibadah kita? Terima kasih, Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha,
maka dia akan terhapus. Yang terhapus bukan kebaikannya, tapi keburukannya yang terhapus. Misalnya kita tergolong orang-orang yang soleh, yang baik. Suatu saat tergelincir karena tergoda setan, atau terpengaruh dengan nafsu, dipengaruhi teman dan lain sebagainya. Kita sadar, kita ingat, waduh, saya sudah melakukan dosa ini. Sadarnya kita, ingatnya kita saat itu merupakan kemuliaan. Kalau kita orang beriman, kita cepat sadar, kita cepat tanggap dengan kesalahan, dosa yang kita lakukan. Itu tanda kita beriman. Karena hakikatnya mengingatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa, cepat susuli dengan kebaikan. Berbuat amal, minta ampun, itu langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesalahan, dosa yang kita lakukan, kemudian kita susuli dengan amal, dengan kebaikan, tamhuha, dia akan menghapuskan dosa tersebut. Jadi bukan kebaikan yang terhapus dengan dosa, tapi dosanya yang terhapus dengan kebaikan. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau ingin berbuat baik, belum dilakukan, sudah dapat pahala. Dia niat berbuat baik, tapi belum dilakukan, sudah dapat pahala. Makanya rugi orang disuruh niat aja kok nggak mau. Niat itu kan gampang sekali, nggak bayar, nggak susah, nggak perlu tenaga. Ini urusannya urusan hati. Disuruh niat aja nggak mau. Padahal niat itu sudah dapat pahala. Kalau dilakukan, tambah lagi pahalanya. Tapi kalau orang itu ingin berbuat jahat, niat untuk berbuat maksiat, nggak ditulis sebelum dia melakukan maksiat tersebut. Nah, itu baiknya Allah SWT. Kalau dia lakukan maksiat itu, baru tercatat itu maksiat, baru tertulis itu maksiat. Ketika dia sadar bahwa dia melakukan dosa, dia melakukan maksiat, dia cepat taubat kepada Allah, minta ampun, disusuli dengan kebaikan-kebaikan, maka terhapus dosa-dosa tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa, sangat berbuat baik kepada kita. Allah berikan kita peluang-peluang yang istimewa. Tinggal kitanya saja istiqomah, tekun, taat kepada Allah. Jangan bikin hamba-hamba Allah berputus asa. Coba rangkul saudara-saudara kita yang hampir putus asa, yang hampir menyerah, rangkul, beri nasihat kepada mereka, yakinkan mereka. Subhanallah, itu dakwah yang besar, dakwah yang luar biasa, yang Allah SWT sangat cinta dengan perkataan tersebut, insyaallah. Jazakallah. Cukup ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimad du'afa wal masakin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka anta a'azzul akram. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma ij'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minal muhtadin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika haqqan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yakhafuna lawmata la'im
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.